Selamat sore kawan-kawan sekalian. Hari ini senang sekali kami bisa bertandang ke ruang literasi Kaliurang, satu tempat baru yang luar biasa ini Mas Tito. Ya. Luas sekali, bukunya banyak, bagus, tempatnya nyaman gitu ya. Ini sebenarnya kapan sih pertama kali hadir ruang literasi Kaliurang ini, Mas Tito? Barangkali perkenalan dulu aja. Iya, oke. Saya Tito Haryanto. Saya dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi yang tua untuk mengelola ruang literasi Kaliurang. Dan tadi Mas Lengko tanya kapan ruang literasi Kaliurang ini mulai beraktivitas gitu ya, mulai dibuka untuk aktivitas. Sebenarnya kalau secara definitif kita membuka ruang literasi Kaliurang ini ke publik tanggal 1 Februari kemarin. Tapi tempat ini sudah digunakan untuk beraktivitas, itu ada kegiatan itu sejak akhir Desember. Akhir Desember sudah ada diskusi dalam rangka reuni teman-teman Dewan Mahasiswa UGM. Lalu kemudian juga dilanjutkan dengan ada kuliah umum dari Dr. Iwasan. Iya. Nah, lalu Februari baru kemudian kita buka untuk umum. Kami publikasikan bahwa ruang literasi Kaliurang ini dibuka untuk umum. Ya. Kalau untuk ruang literasi Kaliurang ini sebenarnya idenya apa sih, konsep besarnya, kemudian harapan kedepannya untuk ruang literasi Kaliurang? Karena kan kita bicara Jogja ini kan juga tidak bisa lepas dengan buku, ya, kemudian juga aktivitas, ya, mahasiswa gitu ya. Nah, saya lihat kan ada di beberapa agenda yang sudah berjalan itu kan memang cukup kental dengan dunia aktivisme ya Mas ya. Dewan Mahasiswa UGM kan punya peran yang cukup penting di sejarah pergerakan kemerdekaan atau 98 lah ya, reformasi lah ya. Reformasi. Ya. Jadi gagasan awalnya sebenarnya ya kita kan prihatin ya dengan kondisi Indonesia hari ini. Banyak yang bisa baca, tetapi untuk memaknai apa yang dibaca itu orang merasa kesulitan. Sehingga teman-teman berinisiatif untuk kemudian ini sepertinya perlu satu ruang di mana orang itu bisa belajar bareng, bisa membaca buku, tapi juga sekaligus bisa mendalami apa yang dibaca gitu. Nah, dari sana kemudian gagasan ruang literasi Kaliurang ini muncul gitu. Tapi lebih dari itu sebenarnya juga kami ingin ruang literasi Kaliurang ini tempat pertemuan ide dan melakukan kerja kolaborasi bersama. Kira-kira gitu. Jadi sebagai satu komunitas, ada ruang perpustakaannya, ada studio untuk pemutaran film, ada ruang pustaka anak gitu ya. Kemudian ada pendopo, ada plaza. Ini dibuka untuk siapapun yang ingin menggunakan ruangan ini, kami persilakan. Dan harapannya itu tadi, siapa yang berkunjung di ruang literasi Kaliurang ini, dia tidak hanya datang ke perpustakaannya, tapi juga membangun komunikasi dengan teman lain yang dia juga hadir di ruang literasi Kaliurang. Jadi bagi kami sebenarnya inginnya akan ada kerja-kerja kolaborasi yang dilakukan oleh teman-teman yang hadir atau berkunjung di ruang literasi Kaliurang ini. Selain tadi itu ada kegelisahan, makanya kegiatan rutin yang diselenggarakan itu selain diskusi juga nanti ke depan itu ada klub baca. Kemudian ada diskusi yang lebih intim gitu ya, yang kami namakan Sameja. Itu nanti akan mewadahi teman-teman yang menjadi anggota perpustakaan di ruang literasi Kaliurang. Misalkan ini ya, kalau ada teman-teman yang sedang menyusun skripsi, itu sebelum skripsi itu dipresentasikan ke dosen pengujinya, itu bisa juga dipresentasikan di teman-teman yang peserta diskusi Sameja itu. Ya, masukan dan macam-macam bisa muncul dari situ. Kira-kira seperti itu. Dan saya lihat juga di
bagian pojok itu ada mesin roasting mas, ada Ya, meja ya, bar ya. itu. Berarti ini nanti juga ada kedai kopinya juga ya mas? Dulu ini kan kami sedang mencari Iya. format ya. Iya. Artinya baru Februari kemarin kurang lebih 4 bulan itu berjalan itu masih belum settle aktivitasnya, masih mencoba untuk mencari formulasi yang paling tepat untuk ruang literasi ini. Gagasan awalnya sebenarnya ruangan itu mau dipakai untuk workshop kopi. Oh, oke. Jadi siapa yang ingin belajar tentang kopi itu nanti akan ada waktu khusus di mana teman-teman bisa belajar. Lalu juga ada gagasan untuk kemudian ada waktu khusus. Dulu rencananya malam Sabtu dan malam Minggu itu orang bisa ngopi gratis di ruang literasi kami. Nah, tapi kemudian berubah karena nampaknya orang yang berkunjung di perpustakaan terutama ya itu membutuhkan asupan makanan yang untuk bisa ngobrol di sini, bisa belajar, mengerjakan tugas di perpustakaan maupun di ruang literasi Kaliurang ini. Teman-teman itu biasanya membelinya dari luar. Iya. Nah, kami kemudian berpikir mungkin ruang itu nanti selain untuk workshop kopi juga untuk kafe. Tetapi konsepnya kafe ini untuk sporting. Artinya menyediakan makanan ringan dan kopi atau teh itu ya bagi pengunjung ruang literasi Kaliurang. Biar mereka kalau beli tidak harus keluar, tidak harus memesan secara online, tapi bisa beli dan menikmatinya di sini sambil mengerjakan tugas di ruang literasi. Pas banget itu mas, karena sekarang ini Jogja ini salah satu destinasi kopi dan buku yang cukup diincar oleh teman-teman dari luar kota gitu ya. Jadi seperti misalnya kedai kami gitu ya di Dongeng Kopi itu teman-teman datang untuk memesan kopi dan kemudian menikmati membaca buku. Ya. Memang kemudian sekarang mulai tumbuh beberapa titik gitu ya yang mengawinkan kopi dan buku, dan ini tentu kalau menurut saya sih memang keren banget kalau misalnya ada nanti kopinya, jadi orang nggak perlu jauh-jauh gitu kan. Iya. Sambil sebenarnya teman-teman kan ada juga yang penikmat kopi yang serius lah. Jadi, kalau saya kan hanya penikmat aja, tapi teman-teman itu ada yang benar-benar melihat kopi ini sebagai sesuatu yang ini menarik sekali. Artinya ke depan sebenarnya juga diajak untuk mengenali kopi itu secara lebih mendalam. Seperti anggota cerita misalkan ya. Ternyata jenis kopi ini itu berbeda dengan dan seterusnya. Itu kan satu pengetahuan yang selama ini jarang orang miliki. Dan itu sebagai satu pengetahuan yang sebenarnya harusnya ini banyak orang yang paham soal itu, sehingga kopi ini bukan lagi menjadi eksklusif tapi bisa dinikmati bersama. Berarti ini secara tidak langsung ruang literasi Kaliurang itu memang punya peran di bidang ini ya mas ya, pembelajaran masyarakat ya. Betul. Ya. Dan tadi konsep itu. Ya, ada konsepnya sebenarnya ke sana. Kemarin misalkan obrolan ada kegelisahan misalkan terakhir ini yang hangat di Jogja kan soal pengelolaan sampah. Iya. Itu juga muncul ide gimana kalau misalkan kita coba untuk mengumpulkan masyarakat di sekitar ruang literasi ini, mereka memiliki pengetahuan bagaimana sih mengelola sampah keluarga. Nah itu kan ide-ide yang coba untuk disambungkan persoalan konkret yang dihadapi oleh masyarakat dengan pengetahuan yang ya tentu saja teman-teman di ruang literasi tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana mengelola sampah, tapi kan kita punya teman yang punya pengalaman mengelola sampah. Itu mau kita akan kami undang biar nanti pengetahuan dia ini bisa tertransformasikan di masyarakat sekitar ruang literasi. Dan ada banyak, misalkan soal ada keinginan juga untuk bagaimana masyarakat bisa memahami perubahan sosial yang ada di sekitarnya itu melalui dokumentasi gambar, melalui foto gitu. Ini dulu tetangga saya itu kebun cabai, sekarang sudah menjadi bangunan. Nah itu kan jadi kos-kosan. Orang nggak sadar soal itu kan, tapi mungkin 2-3 tahun ke depan perubahan semacam itu kan
orang tidak memperhatikan, tapi itu sebenarnya memberikan satu pengaruh yang luar biasa pada lingkungannya. Nah, diajaklah orang untuk merekam perubahan itu dengan menggunakan gambar itu tadi. Berarti ada ruang kameranya juga nanti ya Mas? Kalau ruang kamera tidak ada, Oh, oke. tapi semua tempat ini bisa digunakan untuk Bisa. kamera. Merespon ruang jadi Merespon ruang, konsepnya. betul. Nanti tanggal 14 Mei kami kerjasama dengan Sekolah Alam. Ya. Itu akan ada juga pameran hasil karya teman-teman Salam itu akan dipamerkan di pendopo. Ya. Agendanya apa aja sih Mas, ruang literasi Kaliurang ke depannya? Ya. Saya tadi baca ada kelas menulis untuk perempuan kayaknya Ya. di Pancasila. Kayaknya banyak nih bakal agenda-agenda. Iya, agendanya akan banyak. Yang kelas untuk anak itu ada kelas untuk membaca, kemudian juga untuk mewarnai, kemudian juga mendiskusikan apa yang dia baca. Anak-anak itu diajak untuk memperbincangkan apa yang dia baca. Lalu yang itu yang sudah rutin jalan, yang reguler itu ada agenda anak itu, kemudian nanti Samija juga akan menjadi agenda reguler. Terus klub baca, ada kursus bahasa Inggris juga. Jadi teman-teman kemarin pengunjung perpustakaan ini ternyata ada yang lulusan sekolah bahasa Inggris di Pare itu. Oh iya kayak gitu. Nah, teman-teman itu bisa nggak menggunakan ruang literasi ini untuk belajar bahasa Inggris? Nah, silakan saja. Dan kami juga punya keinginan itu nanti pesertanya juga selain dari masyarakat, dari teman yang akan mengajari bahasa Inggris ini, tapi juga akan mengajak masyarakat di lingkungan itu tuh. Siapa yang tertarik itu akan bisa mengikuti kelas bahasa Inggris. Itu agenda-agenda rutinnya. Nah, kegiatan yang bulanan, tetapi ini juga belum menjadi agenda rutin diskusi. Yeah. Kemarin dalam rangka 100 tahun PRAM, ada tema diskusi tentang PRAM dan perempuan. Kemudian juga Tan Malaka. Kemarin juga ide Republik Indonesia yang diusung Tan Malaka itu 100 tahun kita adakan diskusi untuk memberikan gagasan Tan Malaka tentang Republik itu. Lalu School of Thought itu yang kuliah umum itu yang baru 2 kali. Nanti ke depan coba kita sistematisasi lagi kira-kira tema apa yang menarik ke depan untuk diadakan dalam rangka kegiatan kuliah umum di ruang literasi. Luar biasa ya. Ini kalau untuk jam bukanya jam berapa sih ini Mas? Jam buka perpustakaan ini setengah 10 10 ya. sampai jam 9. Sampai jam 9 malam. Nah ini yang bagi teman-teman surprise gitu. Iya, sangat surprise kan. Surprise-nya gitu. Karena perpustakaan biasanya tutup. Iya. Nggak sampai malam. Dan kami tidak menduga bahwa pernah perpustakaan ini dalam 1 hari itu dikunjungi sekitar 200 orang. Dalam 1 hari ada 200 orang yang berkunjung. Artinya selama ini yang menjadi kekhawatiran bahwa minat baca itu rendah, itu sebenarnya terbantahkan menurut kami. Terbukti ketika ada tempat yang nyaman, ada akses yang dibuka untuk publik dan bisa dinikmati di luar jam kerja, ini banyak orang yang datang, banyak mahasiswa yang datang. Bukan hanya mahasiswa, saya kira ya, banyak tetangga sini yang datang juga, ibu-ibu gitu yang datang untuk membaca. Ada guru dari Bantul datang ke sini untuk menikmati buku-buku yang ada di perpustakaan ruang literasi ini. Artinya tadi itu sebenarnya jadi ke depan mungkin juga perpustakaan yang dikelola oleh pemerintah mulai memikirkan untuk membuka perpustakaan itu tidak hanya di siang hari, di jam kerja, tapi juga di malam hari. Karena ternyata jam malam hari setelah jam kerja itu justru banyak orang yang datang di perpustakaan ruang literasi Kaliurang. Ya. Kalau di media kemarin ini tuh Pramono Anung mengusulkan untuk perpustakaan buka lebih panjang. Iya. Di Jakarta itu. Iya, Jakarta. Iya. Ini kan memang ini ya menyangkut ini sih, Mas, mungkin saya sedikit
sekalian ini sih sebenarnya tanya siasat dan strategi gitu. Kami kan kebetulan juga mengelola satu perpustakaan walaupun kecil belum sebanyak ini. Ini koleksinya banyak sekali ya mas. Berapa ini kira-kira mas? Ini kira-kira ada 10.000 judul buku. 10.000 banyak sekali gitu kan. 10.000 judul buku, kalau jumlah bukunya ya mungkin sekitar 15 ribuan. Jumlah buku. Oh iya. Tapi kalau judulnya kira-kira 10 ribuan buku. Nah kami itu punya ini mas, satu apa? Ya itu tadi menyambung dengan ungkapannya Mas Tito tadi bahwa minat baca masyarakat rendah dari mana? Karena kami sendiri itu sempat kalau pas top of 6 itu pernah kehilangan 300 judul mas. Artinya kan sebenarnya berarti kan artinya ada yang yang suka baca, ada yang karena tertarik dan mungkin dia butuh kemudian dia bawa gitu ya mas ya. Ini kayak jadi kepikiran yang mungkin segera harus top of 6. Makanya kemudian saya mau tanya siasat apa jangan-jangan yang di depan tadi yang tulisannya Nafis kalau mencuri buku itu adalah bagian dari strategi orang menahan supaya jangan ini gitu kan. Ada yang khusus atau enggak mas untuk itu? Tapi beruntungnya mas saya itu ketika saya cerita sama teman-teman bukunya ternyata itu kami itu ada yang bilang bukunya gitu terus kaget saya masih ada orang yang mau ngambil buku ya gitu kan. Kalau gitu gini aja besok kebutuhan bukumu apa aja judulnya hilang bilang sama saya malah jadi dapat donatur rutin mas tiap bulan sekarang gara-gara itu gitu kan. Ada yang bilang lagi nggak misalnya gitu. Karena itu surprise sekali betul karena di tengah media saat ini kan selalu bilang bahwa minat baca masyarakat rendah dan lain sebagainya. Problemnya akses akses dan buku yang disediakan untuk publik ya menarik atau tidak. Kadang kan banyak perpustakaan terutama yang dikelola oleh pemerintah kan tidak memperhatikan itu. Jadi pengadaan bukunya itu ya mungkin asal pengadaan. Nah ini kami sedang coba untuk kalau di perpustakaan ruang literasi kami sedang mencoba untuk mendata buku apa yang paling diminati. Itu sedang coba kami data. Karena dari sana nanti juga teman-teman mencoba untuk berarti kalau ini yang paling diminati, kalau kami akan menambah jumlah buku di sini ya kira-kira itu yang akan kami sediakan. Karena kan awalnya ini koleksi pribadi ya buku. Ini koleksi pribadi. Iya, ini koleksi pribadi yang dibuka untuk publik dan dari setelah dibuka untuk publik banyak yang mendonasikan buku juga di ruang literasi. Ada teman mahasiswa yang hanya mendonasikan bukunya 2 gitu. Tapi kan kami tidak melihat jumlahnya, tapi perhatian dia pada gerakan literasi ini yang menarik. Ada yang menyumbangkan. Ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang juga datang ke sini untuk menyumbangkan buku-buku di sini dan buku untuk anak. Nah sekali lagi responnya bagus. Yang membuat teman-teman tambah semangat untuk datang di ngurusin ruang literasi ini. Dan berbagai agendanya itu tadi juga ini ya mas ya gratis ya? Gratis tidak berbayar. Menjadi anggota perpustakaan ini gratis. Kalau ingin menggunakan ruang ini juga gratis. Oh gitu mas? Iya. Syaratnya apa mas Syaratnya 10 hari sebelum pelaksanaan tolong kami diberitahu. Oke. Jadi nanti itu sebenarnya lebih untuk mengatur jadwal, pengaturan jadwal biar tidak bersamaan dengan kegiatan di ruang literasi. Kemarin ada teman yang mengajukan gimana kalau tanggal ini, pas itu kami ada kegiatan, bisa mundur nggak kegiatan ternyata bisa mundur ya udah itu ya kegiatannya tetap jalan tetapi hanya tidak berbarengan dengan kegiatan di ruang literasi. Jadi prinsipnya sebenarnya lebih secara teknis saja untuk mengatur ritme aktivitas yang ada di ruang literasi Kaliurang. Ada banyak kok teman-teman IMM, kemudian teman-teman PMII juga pernah menggunakan ruangan studio film ini untuk mereka mengadakan kegiatan semacam kaderisasi. Oh ini boleh lintas gerakan nih mas berarti? Boleh. Lintas organisasi? Boleh, silakan. Mantap ini berarti memang semua bisa mengakses ya? Semua bisa mengakses di ruang literasi. Terus ini mas, kalau untuk yang mengelola di sini ini
sebenarnya berapa banyak sih Mas pustakawan, atau bisa nggak misalnya kalau kan banyak teman-teman nih yang pengen juga bantu gitu ya, karena merasa bahwa supaya saya punya kesempatan untuk belajar soal perpustakaan, soal membangun komunitas dan lain sebagainya, itu bisa nggak sih Mas misalnya ada teman-teman yang pengen gitu ya terlibat di kegiatan gini menjadi relawan gitu, ada kesempatan nggak, ada kayak semacam residensi atau buka relawan volunteer gitu, ada nggak sih Mas Agi? Ada. Jadi untuk mengelola perpustakaan ini, tapi kami baru membatasinya untuk perpustakaan sama pustaka anak ya. Itu kami kemarin membuka relawan. Ada sekitar berapa 15-an orang kalau nggak salah yang kemudian menjadi relawan untuk membantu mengelola perpustakaan ini sama pustaka anak. Nah ke depan kemarin kami ngobrol-ngobrol, nampaknya memang butuh teman yang lebih banyak lagi, terutama untuk mendokumentasikan ini ya kegiatan-kegiatan diskusi yang kami selenggarakan, karena teman-teman juga memiliki keinginan kegiatan diskusi kemudian kuliah umum itu nanti akan direkam, kemudian diketik ulang gitu, menjadi teks, lalu itu menjadi buku. Jadi ini Mas, keinginan belum mewujud ya, tapi keinginan teman-teman mungkin ke depan gitu akan kami buat secara tematik gitu. Ini tema ini tema politik, ini tema sains mungkin gitu ya. Itu akan kami pilah, kemudian itu menjadi, kalau tidak dalam bentuk cetak ya paling tidak e-book, menjadi semacam artikel untuk dipublikasikan. Sekaligus arsip dan dokumentasi ya Mas? Betul, sekaligus arsip dan dokumentasi. Nah kalau untuk ini Mas, sejauh dari Februari sampai sekarang gitu ya, kunjungan rata-rata di ruang literasi Kaliurang sampai berapa Mas? Kalau di rata-rata mungkin sekitar 75 per hari. Ya lumayan banyak juga ya. Lumayan banyak, 75 orang per hari. Makanya teman-teman mulai, kemarin saya masuk sini aja udah perlu tuh kadang menjadi tidak nyaman. Teman-teman kemarin sempat mendiskusikan mungkin nggak ya kita buat aturan untuk membatasi. Jadi yang bisa masuk di ruangan perpustakaan ini maksimal katakanlah misalkan 30 orang. Kalau sudah lebih dari itu ya kita akan tidak memperbolehkan orang untuk masuk. Jadi nanti kami belum bikin mekanismenya kira-kira seperti apa. Itu nanti rencana akan kami tata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga tadi ya, menyediakan layanan kayak misalnya kopi itu, agar pengunjungnya bisa menjadi lebih nyaman di ruang literasi. Itu akan coba kami tata agar menjadi lebih nyaman lagi itu. Lalu yang ketiga, kami juga mulai jadi sejak Februari sampai kemarin ini Mas, nggak ada jam libur. Termasuk tanggal merah. Keren. Itu ini keren kalau ini. Tapi teman-teman juga mulai ngeluh karena begitu banyak buku yang masuk keranjang itu, kan setelah membaca jangan dikembalikan gitu ya, nanti teman-teman teman-teman pustakawan yang akan menata gitu. Ternyata proses mengembalikan itu juga bisa sampai malam. Jam 9, setengah 10 tutup, nanti nata itu bisa sampai jam 11, setengah 12 gitu. Itu bikin teman-teman capek. Nah kemarin obrolannya mulai akan mungkin kita ada waktu libur ya gitu. Lalu diputuskan hari Senin libur. Tiap Senin libur. Kemarin juga muncul ide untuk mungkin tidak hanya Senin tapi juga tanggal merah. Tapi ini belum diputuskan ya tanggal merah. Untuk sementara itu baru hari Senin itu libur. Ya karena ternyata banyak pengunjung dan teman-teman ruangan ini pun butuh nafas. Butuh bernafas, teman-teman juga butuh istirahat. Jadi mulai terpikirkan sebenarnya ini justru untuk mengoptimalkan layanan itu butuh libur, teman-teman. Yang baru sepakat itu hari Senin. Yang menjadi favorit itu saya lihat kemarin yang di atas ini Mas ya, yang ada kursi-kursinya di atas ini. Karena desainnya atas ini untuk kerja. Udah buka laptop lama sekali gitu ya kerja. Skripsi, tesis ada apa nulis gitu. Yang di atas ini ruang kerja, yang di sini tuh ruang untuk membaca gitu.
Kalau buku nggak bisa dibawa keluar ya Mas ya? Buku nggak bisa dibawa. Oke, harus di sini. Harus di sini untuk membacanya. Benar tadi. Kemarin juga sempat teman-teman tuh merasa ya, mungkin ini kita perlu mencocokkan lagi nih. Jangan-jangan ada yang hilang bukunya. Hilang Mas, betul Mas. Saya baru beli buku baru pagi saya update gitu. Sorenya udah nggak ada. Itu harus dicek Mas, bener ini. Tapi itu justru kalau saya melihatnya bukan sebagai sesuatu yang buruk ya, tapi ada minat baca yang bagus gitu. Iya, ada minat baca yang bagus. Tapi ya sebaiknya jangan dibawa pulang. Iya, karena kemudian biar bisa berbagi dengan yang lain. Betul, iya kan. Kadang kan nggak semua buku mudah dicari ya Mas ya. Nggak semua buku mudah dicari. Apalagi berapa koleksi yang cukup langka dan sulit dicari. Ada buku yang sama teman-teman belum dipajang di sini. Oh, berarti masih ada buku yang belum dipajang. Ada juga buku yang karena mungkin usia ya Mas, itu kalau dibuka itu rawan busuk. Ya, itu belum nggak dipajang sama teman-teman. Yang paling banyak dikunjungi memang perpustakaan. Iya. Perpustakaan. Jadi, kalau untuk koleksi yang paling banyak dibaca apa Mas selama? Belum. Itu mau belum terekam ya. Belum terekam. Sama teman-teman mau didata itu. Yang paling banyak apa itu mau didata dulu. Kalau koleksi yang di sini paling banyak apa Mas? Kalau saya lihat sih kemarin politik banyak sekali ya. Politik banyak, sejarah ada sejarah banyak. Sastra juga banyak. Sastra banyak. Ya. Terus sama ini apa namanya? Kok ada ide untuk quote-quote-nya Mas? Yang itu yang saya benar-benar kaget itu kan yang itu ya. Perintah dari langit bacalah itu kan. Itu kan langsung bikin kita itu oh iya sebenarnya kan kita ini begitu itu memang harus baca gitu loh. Ikro kan. Ini idenya dari teman-teman ya. Yang menginisiasi ruang literasi Kaliurang ini kan teman Pak Willy Aditya. Wah, iya. Nah, satu Pak Willy itu pengagum dia dulu muridnya Anafis. Jadi, banyak kutipan-kutipan Pak Nafis kan di sini karena memang Willy dulu murid beliau itu. Jadi kutipan-kutipan ini banyak Willy yang Pemilih secara khusus. Iya, pemilih secara khusus kutipan itu. Ya meskipun kemarin sama Pak Aryu Hasan yang itu ya, yang perintah pertama dari langit bacalah itu sama Ryu kan diejek. Nek iso maca ya ora usah dibaca. Tapi kan sebenarnya maknanya luas ya membaca itu Mas, tidak ini. Iya. Membaca situasi juga. Sopo sing ngudokne wong iso maca, nek Ryu kan gitu ya. Tapi memang sangat dekat dengan ini sih Mas, generasi muda sekarang ini kan senang sekali dengan kutipan-kutipan ya. Makanya ada konten-konten kata-kata hari ini itu kan sebenarnya suka sekali dengan quote-quote, kutipan-kutipan. Betul. Nah itu yang teman-teman juga ingin mewadahi sebenarnya. Teman-teman muda ini ya dalam wadah itu tadi ya. Apa ya kira-kira yang membuat anak muda itu juga selain membaca dia juga mendalami. Nah, salah satu ide yang muncul tadi klub baca itu sama satu lagi Samija. Kalau Samija memang nanti akan lebih banyak fokus untuk berdiskusi, mendiskusikan apa yang diminati. Misalkan kelompok klub Samija ini isinya katakanlah 25 orang. Saya minat sains, ada orang yang minat misalkan politik, ada yang minat sastra. Ya nggak apa-apa. Presentasi yang minat sains dia nanti bisa dikomentari oleh teman-teman yang minat di bidang yang lain, nggak masalah. Tetapi itu kan akan menghidupkan dan pertukaran pengetahuan itu akan berlangsung. Biar orang juga yang minat sains itu nggak melulu berpikirnya soal sains, tapi dia juga mulai tentang sastra. Ada harapan-harapan seperti itu. Ya tapi ini proses lah. Kami sedang menata gitu ya, biar bagaimana tadi itu orang datang ke perpustakaan ini tidak hanya datang untuk membaca, tapi ke depan bisa membangun satu kolaborasi. Kami tuh senang misalkan Mas Uyung yang paling memperhatikan gitu ya. Dia cerita Mas itu ada Mas ini sama ini ya. Dia ketemu sebelumnya nggak kenal. Itu mau kerjasama bikin ini. Oh itu kalau saya sebagai tadi itu yang dituakan gitu di ruang literasi. Ketua besar. Itu saya merasa itu ya itu membanggakan. Ada satu
kami menyediakan ruang literasi ini menjadi tempat pertemuan bagi orang untuk membangun satu kolaborasi. Nah kalau ini kan menjadi semakin luas kan menarik, Menarik sekali. akan menarik sekali gitu. Sesuatu yang, nah ini ya, kita hari ini itu kan ruang-ruang pertemuannya lebih banyak ruang-ruang formal. Ruang informal itu jarang disediakan atau jarang ada. Nah ketika berada di ruang informal orang bisa membangun sesuatu bersama-sama, itu kan menyenangkan sekali. Menarik. Iya, Itu terus depan. ruang-ruang seminar yang kaku Iya. gitu ya Mas ya, membosankan, mau ngomong juga kaku Iya. karena udah yang Harus yang- sistematis, gitu-gitu kan. Ini enggak ketemu aja membuat sesuatu. Gitu sih. keren sekali ruang literasi Kaliurang. Harapan ke depan apa ini Mas untuk ruang literasi Kaliurang? Ya kami sedang berproses itu menata banyak hal ya dalam memanage ruangan ini. Ada banyak kegiatan. Kalau kami sih harapan ke depan ini segera tertata, kami bisa menata itu, dan ke depan tadi itu ya ruang literasi ini bisa menjadi tempat bagi siapapun untuk ngobrol sambil ngopi, sambil udut gitu ya. Kemudian dari situ melahirkan ide-ide yang nakal buat Republik ini. Ide-ide nakal yang bisa memberikan kontribusi lebih positif bagi negara ini, bagi masyarakat. Harapannya sih ke situ ke depan. Tapi ya sekali lagi kami sedang berproses. Kalau biasanya kalau ada perpustakaan terus ada diskusi gitu ya, kemudian ada agenda-agenda yang sifatnya kemudian sangat kualitatif gitu, itu biasanya akan ada terbitannya gitu ya. Kira-kira ada penerbitannya juga, ada toko bukunya nggak juga gitu? Kan kalau di Jogja sekarang gitu ya, Ya, toko buku, betul. perpustakaan gitu. Ya, rencana akan ada itu. Wih, mantap. Ada rencana akan ada itu. Makanya tadi saya sampaikan ada proses pendokumentasian, pengarsipan yang nanti akan jadi buku. Tapi memang belum terpikirkan apakah ini dalam bentuk cetak atau masih dalam bentuk e-book gitu ya. Kemarin juga muncul ide untuk mungkin kita perlu bekerja sama dengan teman-teman yang selama ini sudah menjalankan toko buku ya, untuk hadir di ruang literasi. Tapi kan kami juga masih memikirkan space. Karena kalau terlalu penuh juga kami tidak nyaman. Betul. Ya. Kalau terlalu penuh menjadi tidak nyaman, sehingga kami masih ini masih menjadi pertimbangan. Tapi ke depan teman-teman sebenarnya menginginkan itu. Ada studio podcast juga Mas yang belum jalan. Oke. Jadi idenya tuh oke. Ini kudu diminat satu-satu. Iya. Itu yang sedang kami lakukan. Ada studio podcast, jadi selain ini ya, selain kegiatan-kegiatan selain sih nanti juga akan ada nanti kemudian kegiatan-kegiatan diskusi nanti juga akan ada dialog-dialog yang di Keren banget ini. melalui podcast itu. Keren sekali. Baik, terima kasih Mas sudah berkenan untuk menceritakan soal ruang literasi Kaliurang ya. Sampai jumpa di agenda jalan-jalan toko buku, perpustakaan, kedai kopi lainnya. Terima kasih Mas. Sama-sama. Ya.